Panti Asuhan Harapan adalah salah satu panti asuhan yang terletak di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Panti Asuhan Harapan menampung anak-anak dari berbagai umur, jenis kelamin, latar belakang, serta menampung anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami menemukan bahwa ada permasalahan yang timbul dalam anak-anak berkebutuhan khusus yang diabaikan oleh masyarakat pada umumnya. Permasalahan tersebut adalah adanya kecenderungan anak-anak yang tidak mengenali organ reproduksinya dan tidak mengenali fungsi reproduksi. Pendidikan yang diajarkan dalam Panti Asuhan Harapan di Bawen hanya mengajarkan pendidikan akademik dan pendidikan fisik, seperti beternak dan berkebun. Namun, dalam panti asuhan ini belum menerapkan adanya pendidikan mengenai organ reproduksi dan seksual terutama pada anak-anak berkebutuhan khusus. Pendidikan seksual kalau secara umum itu sering ya, baik dari sekolah maupun dari KKN atau dari lembaga lainnya. Tapi itu secara umum. Kalau secara khusus untuk anak-anak difabel itu saya kira kurang atau mungkin tidak pernah. Oleh karena itu pendidikan seks untuk kalangan difabel itu sangat perlu. Terlihat dari perilaku mereka yang sering melakukan penyimpangan seksual. Menurut pengalaman saya selama sebulan di Panti Asuhan Harapan Bawen, dari 5 anak difabel di sana, menurut informasi yang saya dapat itu salah satunya Sony yang paling sering melakukan penyimpangan. Jadi dia sering mengintip, sering onani, sering melakukan pelecehan seksual, bahkan melakukan hubungan intim di panti. Kamu sekolahnya di mana? Sekolahmu di mana? Tambak Boyo. Tambak Boyo. Apa itu? SMP Tambak Boyo. Berapa tahun kamu di sana? Dari SD sampai SMA sampai lulus. Jadi berapa tahun itu? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu di sekolah, kamu pernah dengar yang namanya GIRSPRO nggak? Kesehatan reproduksi dan seksualitas. Enggak tahu. Kamu tahu nggak seksualitas kamu? Belum tahu. Belum tahu. Pernah dengar nggak? Enggak. Nggak pernah dengar tentang seksualitas. Nah, kalau sekolah pernah ngajarin nggak tentang seksualitas, tentang seks? Nggak pernah sama sekali. Kamu tahu internet? Tahu. Kamu pernah pakai internet? Pak pernah sebelah Di mana? sebelah Sebelah ini. sebelah panti. Sebelah panti persis. Hmm. Yang kau buka ya apa? Video yang salu-salu. Salu-salu. Oh iya. Emang kamu suka ya nggak gitu ya? Jadi, kamu kalau misalnya di warnet, kan kamu suka buka kayak gitu. Apa namanya ini? Kamu nyebutnya? Video phone. Video? Phone. Porno. Kayak video porno. Itu menurutmu boleh nggak? Enggak. Kenapa? Jelek. Berdasarkan permasalahan yang kami temukan tersebut, kami menemui salah satu organisasi sosial yang terfokus pada kepentingan wanita, anak, dan difabel. Pendidikan kesehatan reproduksi ini penting disampaikan kepada penyandang disabilitas karena yang pertama memang untuk meminimalisir terjadinya kekerasan seksual pada perempuan dengan disabilitas terutama. Karena memang selama ini banyak terdapat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dengan disabilitas, seperti misalnya disabilitas grahita, kemudian disabilitas rungu, kemudian disabilitas netra, kemudian disabilitas paksa, dan disabilitas yang lainnya. Nah, yang kedua itu karena memang perlu adanya body mapping, pengenalan akan hak atas tubuh oleh perempuan penyandang disabilitas itu tersendiri. Misalnya saja harus memberitahu bagaimana perbedaan antara sentuhan baik dan sentuhan sayang dan sentuhan birahi. Dan yang ketiga, ya memang kita harus mengenalkan harus difabel itu harus tahu bagaimana
merawat organ reproduksi mereka. Ini terkait dengan adanya misalnya menstruasi, kemudian nantinya ketika memang sudah menikah, melakukan hubungan seksual dengan pasangannya begitu. Dan ini penting untuk diajarkan kepada perempuan dengan disabilitas itu. Kami menyadari bahwa sudah seharusnya anak-anak, terutama yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan mengenai kesehatan reproduksi dan seksualitas. Pentingnya pendidikan tersebut karena banyak kasus anak-anak yang dijadikan korban pelecehan seksual karena tidak mengetahui fungsi alat reproduksi. Ada pula kasus di mana anak-anak berkebutuhan khusus yang mudah terpengaruh dan melakukan tindakan penyimpangan seksual. Harapan kami, masyarakat beserta pemerintah dapat sadar bahwa anak-anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kebutuhan yang setara dengan anak-anak lainnya.